di SDIT Restu Ibu sudah 3 tahun. 3 sampai 4 tahun lah belakangan ini. 4 tahun. Tadinya kan yang ngurusin kurikulum itu resign karena menikah. Jadi saya ganti posisinya. Ini sekarang guru kelas? Saya guru kelas 6. Oh, pas. Di situ gini, aku ada sedikit di luar dari sekolah Restu Ibu tentang kurikulum. Nah, jadi ini cerita dulu. Banyak orang tua kan yang banyak sekolahan yang SD dalam menerima siswa tidak bolehkan seleksi membaca. Oh iya. Ya kan ya? Udah nggak boleh itu. Maka membaca itu kan harusnya sudah dikasih pelajaran. Berarti harusnya udah bisa baca atau belum bisa baca tuh berarti seleksinya. Nah itu dilema ya. Iya. Kelas 1 itu buku pelajarannya membaca. Tapi dari kementerian itu bilang tidak diwajibkan untuk baca tulis. Tapi kita kalau di sini kita biasanya tuh ada sama orang tua, kita ngobrol sosialisasi sama orang tua sekaligus wawancara. Jadi untuk mengetahui kemampuan anak ini sampai mana. Kalaupun ternyata dia nggak bisa baca, ya berarti kita treatmentnya beda guru kelas 1-nya. Iya, soalnya aku pernah berapa kali ngobrol sama guru kelas 1. Bingung kata dia, karena materi pelajaran di kelas 1 itu tidak ada membaca. Semua sudah materi. Jadi kalau kita selipkan ngajar membaca, kita agak sedikit bingung mau diselipinnya di mana. Betul. Benar di kurikulum begitu ya? Kalau di kurikulum begitu. Jadi udah seperti perkenalan diri, itu udah dalam satu bentuk kalimat yang utuh, bukan lagi eja, bukan lagi menyalin, bukan belajar huruf, bukan. Jadi memang udah suatu kalimat, bahkan suatu bacaan. Nah, itu bikin dilema bagi guru kelas 1 sebenarnya. Iya. Cuma kalau kita ngatasinnya itu, kita assessment dulu nih anak-anaknya yang sudah bisa baca mana, yang belum bisa baca mana. Nanti yang sudah bisa baca kita kasih tugas yang lebih sulit dibanding yang belum bisa baca. Jadi di sela-sela mereka mengerjakan tugas, yang anak-anak belum bisa baca ini biasanya akan maju satu-satu ke depan. Untuk apa? Berlatih membaca. Berarti pinter-pinteran gurunya ya. Iya. Si guru kelas 1-nya gimana nih saat menerima siswa yang sudah bisa baca sama siswa yang belum bisa baca. Gitu. Sementara mereka ada di dalam satu kelas. Di satu kelas yang sama. Dan ada juga orang tua itu kadang-kadang minta, Bu, tambahan deh di luar jam belajar seperti biasa, misalkan les sekolah, dan itu efektif Mas. Biasanya itu satu anak itu bisa 30 sampai 45 menit. Apanya? Nah itu di seperti luar les. jam, Iya, tapi kalau saya selalu nyaraninnya dengan guru yang ada di sekolah. Kenapa? Karena guru yang ada di sekolah kan tahu sampai mana kemampuannya, kemudian materi apa yang akan diajarkan. Biar sinkron jadinya. Betul. Kalau mau guru kelasnya. Betul, karena pernah juga kejadian kitanya. Jadi pas udah les di luar, maaf ya, bukan saya menjelekkan les di luar, bukan. Jadi pernah anak-anak tuh saat dikasih soal itu tahu-tahu mereka udah selesai. Nah pas kita tes tuh mereka bingung, ini dapetnya dari mana. Akhirnya mereka bilang ini udah dipelajari di les gitu. Nah gitu, jadi teman-teman yang ngerjain, nah mereka tuh dengan jawaban mereka, kita kan biasanya ngetes, nggak apa-apa deh misalnya udah selesai, tapi tahu nggak jalannya ini, misalnya matematika lah ya yang biasa anak-anak itu les, tahu nggak ini dapetnya dari mana. Nah rata-rata mereka bingung pas udah jelasinnya, atau bentrok caranya dengan guru yang ada di sekolah. Makanya bagusnya sama guru kelasnya, karena biar linear sama pelajaran hariannya. Betul. Gitu ya. Kalaupun mereka kan anak-anak kita sekarang udah melek gadget ya. Iya. Kalau misalnya Bu Ika, ini kok di YouTube nggak begini caranya. Nah biasanya saya jelasin lagi. Pinteran siswanya nih. Iya, biasanya saya jelasin lagi. Lalu saya kembalikan ke mereka. Kamu lebih nyaman pakai cara yang mana? Yang penting paham. Yang penting jawabannya sama, paham. Karena orang tua juga kan zaman dulu mereka, wah caranya nggak begini gitu kan.
Tapi saya kalau selama itu berdasar ya, saya beralasan, kemudian jawabannya itu oke, benar, mereka paham, bagi saya nggak masalah. Itu sih PR-nya dulu ya. Karena sekarang lebih luas kali ya, informasinya lebih luas, jadi sumber ilmunya lebih luas. Jadi sekarang guru harus bagaimana bisa menerima pengetahuan siswa yang di luar dari sekolah gitu ya. Betul. Jadi nggak kayak dulu lagi, buka ya bukunya halaman sekian, ini caranya begini ya untuk porogapitnya perkalian, ini caranya begini ya bersusun. Udah nggak seperti itu. Mereka kan punya cara-cara cepat. Iya, kan ada yang les online di ruang guru gitu kan. Jadi kan dia dengan cara logik ya, dengan cara logika, mungkin caranya tuh cepat. Nah itu guru yang harus bisa mengimbangi. Segitunya ya. Tapi balik lagi ke baca, berarti balik lagi ke baca, kalau misalkan materi pelajaran di kelas 1 itu sudah teori, secara bayangannya berarti kan sudah bisa membaca ya, secara bayangannya. Berarti baiknya ketika di TK mereka sudah bisa membaca dong. Harusnya gitu ya. Meskipun kata psikolog ya maksudnya pendapat dari psikolog bahwa mereka tuh masih dalam fase bermain. Tapi yang di SD-nya itu timbul kebingungan karena yang di buku materinya itu adalah satu bacaan penuh, bukan lagi mengenal huruf, bukan lagi mengenal angka gitu. Jadi ya itu kita menyiasatinya dengan itu, karena sayang anak-anak itu kadang-kadang harusnya mereka paham tapi banyak karena dilema juga ya, karena usia, terus mereka tuh baca tanpa mereka paham apa sih yang mereka baca. Ada anak seperti itu, coba baca ke depan, bisa baca. Ketika kita tanya, bacanya tentang apa? Apa ya bu? Nah, itu PR kita. Kayak nggak ada tuh ya di kelas 1 BABA, BU. Enggak ada gitu. Budi nggak ada tuh materi gitu ya. Ada. Beda sama kita kelas 1 dulu. Berarti langsung benar teori. Ini nama adalah nama saya misalkan Marwa, saya kelas 1, saya sekolah di SD ini, kegemaran saya langsung seperti itu, bukan lagi A ketemu Ba jadi Aba, misalnya I ketemu Bu. Udah nggak ada kayak gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya dilema siswa guru kelas 1 mereka. Tapi pernah ibu menerima siswa tidak bisa baca? Banyak tahun ini. Kelas 1. 50%-nya. Iya. 50% bisa baca. Iya. Itu balik lagi mereka mengenal huruf ya. Tapi saya basic gini. Kalau misalkan mereka sudah mengenal huruf, kita lebih gampang. Yang PR besarnya adalah mereka belum mengenal huruf. Itu berarti nol banget tuh yang masuk sini. Nah, itu biasanya kita masukin intensif. Jadi dia A sampai situ udah tahu tuh ya. Udah hafal A bentuknya gimana, bentuk gimana. Mereka suruh tulis kembali juga bisa. Lebih gampang gurunya seperti itu. Tapi kalau masih belum kenal huruf, itu PR banget biasanya buat. Jadi dilemanya ini bukan ini sih, tapi bayangan aku aja sih. Si SD-nya tidak boleh ada seleksi membaca, tapi sementara di kelas 1 teorinya teori yang sudah harus bisa baca. Jadi buku-bukunya ya memang buku-buku yang bacaan semua. Iya, buku bacaan semua. Iya, bukan karena aku pernah lihat gitu. Ini gimana guru cara ngajarinnya membaca? Kalau sudah seperti ini udah ini ada kayak orang fasih baca. Iya. Bukan lagi a i w enggak gitu. Enggak ada. Paling saya ingat saya pelajaran mengenal huruf vokal, mengenal huruf konsonan, udah itu aja. Cuma selebihnya ya mereka baca. Jadi ya kalau belum bisa baca ya biasanya dibacain sama gurunya. Tapi balik lagi misalnya kelas 1 tuh menerima siswa yang tidak bisa baca. Sekarang tinggal bagaimana koordinasi sama orang tuanya gitu. Betul. Ya. Gimana di sekolah diajarin, di rumah juga diajarin biar cepet gitu ya. Ya, strategi pembelajarannya. Karena kalau orang tua udah menitipkan berarti kan sudah setuju rules dengan yang ada di sekolah ini gitu. Tapi orang tua pada paham tuh soalnya kayak gitu. Si materi kelas 1 tuh sudah harus bisa baca. Iya. Dikasih pemahaman itu karena pada saat kita sosialisasi sebelum masuk ke restu ibu, kita tuh ada sosialisasi, kemudian ada wawancara
besok kita akan seperti ini ya bunda, besok kita akan seperti ini ayah. Jadi anak-anak yang mungkin belum lancar membaca, karena kan mereka khawatir, aduh anak saya takut ketinggalan. Saya beri pemahaman, tidak usah khawatir, karena kami punya strategi seperti membacakan. Kemudian nanti akan ada di dalam pelajaran itu akan ada baca bergantian anak-anak yang belum lancar, atau sepulang sekolah akan ada jam tambahan. Biasanya orang tua sih mas yang minta itu jam tambahan itu. Iya, karena dia sadar mungkin anaknya belum bisa membaca, sementara kelas 1 udah harus bisa membaca. Mau nggak mau ada sedikit tambahan nih. Betul. Kalau dulu saya ingat banget ya 6 tahun lalu itu belum ada rules kayak begitu. Anak saya yang saya pegang di kelas 4 itu dia baru bisa membaca di kelas 4. Hah? Ya, pernah ada yang baru bisa baca? Pernah, itu perempuan. Nah, itu kelas 1, kelas 2, kelas 3? Kelas 4 saya pegang. Akhirnya dibacain. Jadi kalau soal ulangan dibacain, dan itu lisan. Ujiannya tuh lisan. Dia kelas 4 belum bisa baca, naik ke kelas 5 udah mulai. Kelas 6 dia lancar. Pas keluar dari sini di SMP-nya ternyata dia masuk ke dalam murid yang termasuk yang berprestasi. Jadi mungkin di ST-nya teman-temannya mikir, ih terlambat banget sih kamu ya kan belum bisa baca. Iya, tapi pas dia di SMP, pas dia udah benar-benar bisa baca, baru kelihatan. Benar-benar paham, itu baru menonjol akademiknya dia. Maka saya bilang, tenang aja bu, dasar ini saya selalu bilang kalau di sekolah dasar itu emosionalnya dulu tuntasin. Jangan sampai mereka bisa baca nih di kelas 1, kelas 4 mereka jenuh, akhirnya tantrum. Banyak kejadian itu di 2 tahun yang lalu. Langsung tantrum, dia bosen. Iya, bosen nggak belajar, terus. Ini terus. Jadi gini semangat, aja, gini jadi aja. semangat dia belajar itu ya kurang. Gitu, karena dia mungkin udah seperti sekarang kan ada bimba ya. Oh iya. Dilesin dari usia 4 tahun, 5 tahun itu memang bikin mereka tuh. Tapi kalau waktu di era ibu itu yang kelas 4 baru bisa baca, materi pelajarannya sama aja kayak sekarang atau beda atau? Sama, cuma tidak ditekankan bahwa nggak seberat sekarang ya. Maksudnya kalau sekarang kan rules aturannya itu harus bisa baca gitu ya. Maksudnya dalam arti ada capaiannya, gitu kan? Kalau sekarang ada capaian. Kalau enggak dia akan nanti maaf ya. Yang bikin dilema itu pemerintah mengadakan seleksi beasiswa anak-anak yang cerdas. Tapi di sekolah dasar sekarang itu anak-anak yang penting itu tuntas emosionalnya dulu misalnya. Jadi kan bertabrakan dengan sistem. Gitu. Kalau dulu mah masih ini aja mas. Ya itu target kita. Jadi kelas 4 dia belum bisa baca, kelas 5 itu dia udah mulai lancar, kelas 6 harus sudah. Karena nanti kasihan di jenjang SMP-nya. Tapi kalau dari ibu, si guru-guru kelas 1 ini udah satu visi misi sama. Kita caranya seperti ini ya. Betul dong. Koordinasi sama orang tua, terus diselip-selipin materi sedikit-sedikit tentang membaca untuk yang tidak bisa baca. Karena kan kita sebelum mulai tahun ajaran baru kita rapat kerja dulu. Kita raker dulu, ibu tugasnya di kelas 1 ibu seperti ini ya, kelas 2 seperti ini, sampai kelas 6 dikasih bayangan harus seperti ini. Dan kita milik guru kelas 1 biasanya sangat sabar. Selektif banget, sabar dalam menghadapi anak, sabar dalam menghadapi orang tua. Soal masa transisi dari TK ke SD. Apalagi ibu aku mau ke toilet gitu ya. Kan kalau gurunya apa sih kayak jijian gitu lah ya. Lama-lama tuh. Yang jijian mana mau dianterin gitu. Jadi kita guru mah manusia biasa ya mas. Kadang-kadang ada yang begitu juga. Iya, ngadepin anak SD masih manjanya tuh banget. Iya. Ibu ini kok begini. Padahal kalau kita menurut orang dewasa, ya gitu doang. Tapi bukan gitu ya. Mana kelas 1-nya aja harus diapain. Tergantung dari guru dan orang tuanya. Jadi kerja sama yang baik. Dulu saya megang kelas 1, anaknya sekarang tuh udah di kelas 5. Dan mereka itu mandiri, sopan santunnya itu bagus. Jadi tergantung basicnya dulu. Jadi basic kelas 1 ini gurunya oke, bisa membawa anak-anak dalam tutur kata yang baik. Kemudian dari akademiknya dia bagus. Nanti dia ke jenjang selanjutnya insya Allah sih cat gitu. Seru pokoknya ya.